Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Yang kedua, siswa akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Ketiga, siswa mampu membuat buku informasi yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahuinya dengan lebih detail. Yang keempat, siswa akan lebih memahami isi bacaan. Yang kelima, siswa dapat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memahami lebih dalam tentang interval nada. Kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Anak-anak ibu, perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Di sini terbagi menjadi 3 waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, dan ada waktu Indonesia bagian timur. Pada waktu Indonesia bagian barat, Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok, Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Jailolo, Maluku Utara, pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam, 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 8 malam, 21.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam.
Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakannya sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi, Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham, ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Jailolo, Maluku Utara, pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Nah, jawabannya karena rotasi bumi dan juga karena perbedaan garis bujur atau meridian. Acuan untuk waktu yaitu pada bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris. Sehingga ada istilah GMT atau Greenwich Mean Time. Untuk WIB atau WIB atau waktu Indonesia Barat adalah GMT plus 7, WITA adalah GMT plus 6, dan WIT adalah GMT plus 5. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya bahwa perbedaan waktu di bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut ini. Yang pertama, amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu. Yang kedua, amati garis yang melintang pada globe atau petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Yang ketiga, amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Tuliskan hal-hal lain yang ingin kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut ini. Nah, jawabannya pada peta atau bola dunia terdapat garis-garis pada peta atau bola dunia. Terdapat garis-garis yang melintang yang disebut garis lintang dan garis yang membujur yang disebut dengan garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi 2, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedangkan garis bujur membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur terhimpit di garis 0 derajat di kota Greenwich, Inggris. Nah, anak-anak, sekarang ayo membaca.
Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Nah, kata kuncinya yaitu jawab, perputaran bumi. Yang kedua, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Jawabannya, lamanya bumi dalam satu kali putaran, akibat dari putaran bumi, pengertian dan penyebab garis bujur dan garis lintang. Nomor 3, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Secara bergantian, sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkiraan informasi yang akan didapatkan dari bacaan. Nah, anak-anak ibu, sesuaikan dengan teman-teman kelompoknya ya. Nah, ini ada bacaannya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Anak-anak, sekarang ayo berlatih. Dari bacaan di atas, temukan kosakata-kosakata baru. Tuliskan kosakata-kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kosakata yang kamu buat. Yang pertama, kosakata bakunya adalah derajat. Definisi atau maknanya, satuan ukuran sudut. 1 derajat ditulis 1 dengan pangkat 0 sama dengan 1/90 besar sudut siku-siku. Satuan ukuran 1/90 bagian dari sudut siku tegak lurus 90 derajat. Kalimat ekuator disebut juga sebagai garis lintang 0 derajat. Kosakata baku yang kedua adalah lintang. Definisinya atau maknanya adalah yang pertama, lebar atau suatu bidang. Yang kedua, menurut lebar suatu bidang atau ruangan bumi dan sebagainya. Yang ketiga, garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi. Kalimatnya yaitu garis lintang 0 derajat melewati kota Pontianak. Kosakata baku yang ketiga adalah bujur. Definisi atau maknanya, panjang dari suatu bidang. 2 panjang, posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi.
yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Kalimatnya, garis bujur 0 derajat melewati kota Greenwich di negara Indonesia. Kosakata baku yang keempat adalah paralel. Definisi atau maknanya sejajar, mirip. Kalimatnya, garis paralel adalah garis yang terletak dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan. Kosakata baku yang keempat adalah meridian. Definisi atau maknanya adalah lingkaran khayal pada permukaan bumi dibuat pada peta dan bola dunia sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dan lainnya, yang berpotongan dari kutub utara dan kutub selatan, digunakan untuk menetapkan letak tampak pada permukaan bumi dengan arah timur barat satuan derajat. Garis bujur, garis khayal yang melalui titik tertentu pada permukaan bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Kalimatnya adalah garis meridian, disebut juga garis bujur. Kosakata baku yang kelima adalah horizontal. Definisi atau maknanya terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar atau mendatar. Kalimatnya, garis horizontal adalah garis yang mendatar. Kosakata baku yang keenam adalah rotasi. Definisi atau maknanya adalah perputaran. Kalimatnya, rotasi bumi menyebabkan siang dan malam. Sekarang ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel berikut ini. Informasi penting pada paragraf 1 yaitu membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Garis yang tampak pada bola dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Informasi penting pada paragraf kedua yaitu garis lintang adalah khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua. Garis lintang digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Informasi penting pada paragraf ketiga yaitu garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Informasi penting pada paragraf keempat adalah garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Informasi penting pada paragraf kelima adalah saat berotasi 1 derajat, bumi membutuhkan waktu 4 menit. Tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Anak-anak, sekarang ayo berkreasi. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olahlah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk buku informasi. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang lain membacanya. Yang kedua, tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. Yang ketiga, halaman 2 berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Yang keempat, halaman ketiga berisi kegiatan percobaan yang dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Yang kelima, halaman 4 berisi kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Nah, anak-anak, kira-kira seperti ini. Judul gasing raksasa, gambar sampulnya yaitu seperti ini. Penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur.
Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari atau sama dengan 24 jam. Akibat rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, perbedaan percepatan gravitasi bumi, pembelokan arah arus laut. Kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Langkah kegiatan percobaan itu ada alat dan bahannya seperti senter, globe atau bola, dan langkah percobaannya, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe atau bola. Arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap ke globe atau bola. Amati globe, nyalakan senter. Amati globe atau bola, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya, yaitu yang pertama kosakatanya rotasi, definisinya perputaran. Yang kedua kosakatanya poros, definisinya sumbu, ujung puncak. Yang ketiga kosakatanya kala, definisinya waktu, ketika, masa. Yang keempat kosakatanya semu, definisinya tampak seperti asli padahal sama sekali bukan yang sebenarnya. Yang kelima kosakatanya gravitasi, definisinya kekuatan gaya tarik bumi, proses gaya tarik bumi, gaya berat suatu benda. Nah anak-anak, sekarang ayo bernyanyi. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan, bumi, langit dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bapak A.T. Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Identifikasilah interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuanmu. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Nah, berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Lantunkan lagu tersebut di depan kelas dengan percaya diri.
Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.